Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang distribusi normal, yaitu salah satunya adalah mencari luas di bawah kurva normal. Di sini kita akan mencoba mencari luas di bawah kurva normal. Itu berarti artinya kita mencari probabilitas atau peluang ya. Yang pertama itu yang dibatasi oleh Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,24. Kita gambar dulu kurvanya, kurva normal. Nah, berarti kalau 0 itu berarti dia di tengah. Kalau Z 1,24 berarti dia positif, terletak di sebelah kanan. Nah, ini Z berarti antara 0 sama 1,24, berarti ini adalah luas yang mau kita cari. Nah, dari sini kita bisa cari di tabel Z dengan 1,24. Berarti cara mencarinya itu adalah ini kita cari ke bawah dulu 1,2. Setelah itu ke kanan itu 4. Kita tarik. Nah, nanti ketemunya itu adalah 0,3925. Nah, berarti luasnya ini atau probabilitasnya adalah berarti peluang Z itu lebih besar dari 0 kurang dari 1,24, atau kata lainnya di antara 0 dengan 1,24 itu adalah 0,3925. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Soalnya adalah peluang atau luas di bawah kurva normal itu yang dibatasi oleh Z sama dengan min 0,76 dan Z sama dengan 0. Berarti kita gambar dulu. Oh, Z-nya dia nilainya negatif, berarti dia letaknya di sebelah kiri. Berarti Z sama dengan min 0,76. Di antara 0 dengan negatif 0,76 berarti yang ini. Berarti dengan ini langsung bisa kita cari luasnya di tabel Z ya. Berarti ini kita cari 0,76 titik 7. Setelah itu 6-nya geser. Nah, kita tarik. Ketemunya itu adalah 0,2764. Nah, berarti luasnya ini atau peluangnya itu adalah peluang Z itu di antara min 0,76 dengan 0 itu adalah 0,2764. Oke, soal selanjutnya itu adalah luas di bawah kurva normal dengan di sebelah kanan Z sama dengan 0,76. Kita gambar dulu. Nah, ini kan positif 0,76 berarti terletak di sebelah kanan. Ini 0 dan di sini 0,76. Sebelah kanannya berarti ini yang diarsir. Nah, dengan demikian berarti kan kita harus mencari luas Z0 sampai dengan 0,76 seperti halnya yang ini. Berarti kita mencari Z 1,24 ya, terus ketemu luas yang ini. Berarti sama halnya dengan yang ini, berarti kita mencari luas yang ini dulu. Misalkan ini luasnya 1 ya, ini namanya luas kedua. Berarti kalau luas 1 itu kita mencari luasnya itu antara 0 dengan 0,76. Berarti kita bisa lihat di tabel distribusi tadi, ini 0,7, ini 6, kita tarik, ketemunya adalah 0,2764. Seperti ini. Nah,
Setelah itu ini ternyata luasnya 0,2764. Luas 2 berapa? Padahal yang ditanyakan adalah di sebelah kanan Z 0,76. Berarti kan kita mencari luas 2. Oke, berarti karena luas kurva distribusi normal itu kan 1. Kalau separuh itu berarti sebelah kanan itu luasnya 0,5 dan di sebelah kiri itu 0,5. Berarti kita bisa mengurangkan luas kedua itu sama dengan 0,5 karena ini adalah luas setengah kurva normal dikurangi 0,2764 dan hasilnya itu adalah 0,2236. Berarti luas yang diarsir atau di sebelah kanan 0,76 berarti 0,2236. Oke, sekarang soal yang nomor 4 itu adalah luas di bawah kurva normal di sebelah kiri Z sama dengan 2,21. Berarti kita gambar dulu. Di sebelah kiri Z sama dengan min 2,21. Berarti di sini kalau kita mau gambar itu ini 0 ya, karena dia negatif berarti letaknya di sebelah kiri. Negatif 2,21. Nah, berarti sebelah kirinya mana? Oh, sebelah kirinya ini. Ini sebut saja luas kedua. Dan ini adalah luas pertama. Dan kita bisa mencari luas pertama itu dengan mencari Z di antara 0 dengan negatif 2,21. Berarti bisa kita lihat ya di tabel distribusi normal ini adalah 2,2. Setelah itu kita cari ini 1, kita tarik. Nah, berarti ketemunya adalah 0,4864. Oh, berarti luas satunya ini, luas 1 itu sama dengan dia di antara negatif 2,21 ya dengan 0. Itu adalah 0,4864. Nah, untuk mencari luas kedua itu prinsipnya sama. Kalau setengah kurva normal itu adalah 0,5, berarti luas kedua itu adalah 0,5 dikurangi luas pertama. Berarti luas kedua itu 0,5 dikurangi 0,4864. Dan hasilnya adalah 0,0136. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya, yaitu dari hasil ujian semester mata kuliah statistik dasar diperoleh nilai rata-rata itu adalah 59 dengan standar deviasi atau simpangan baku 14 bila penilaian didasarkan pada kurva normal di mana menghasilkan distribusi nilai-nilai sebagai berikut. Nilai A itu memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa, nilai B memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa, nilai C memperoleh 30% dari seluruh mahasiswa, nilai D memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa, nilai E memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa. Nah, hitunglah interval nilai-nilai di atas dari F sampai dengan A. Berarti kalau misalkan kita gambar ke dalam kurva distribusi normal, nah berarti kalau 15% nilai A itu memperoleh 15%. Nah, berarti ini adalah 15%. Setelah itu yang B itu 20%. 20%. Yang C itu 30, berarti kita bagi jadi 2 ya, di sebelah kanan dan kiri. Berarti di sini 15% dan di sini 15%. Setelah itu nilai D 20% dan nilai E ini adalah 15%. Oke, sekarang kita akan
membahas tentang nilai A itu memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa. Jadi kita gambar terpisah ya supaya lebih jelas. Berarti di sini tadi 15 terletak di sini, berarti kita ngitung. Berarti kalau di sini 15, setengah kurva normal itu sisanya adalah 35%. Berarti untuk mencari Z yang di sini kita carinya adalah peluang 0,35 ya, berarti kita balik. Berarti yang mendekati 0,35 itu adalah 0,3508. Berarti kita tarik ke atas dan kita tarik ke samping, itu ketemunya 1,0 dan di sini adalah 4. Berarti Z di sini itu adalah 1,04. Jadi kita prosesnya ke Z dulu ya, setelah itu pakai rumus transformasi baru dirubah ke nilai X. Nah, Z-nya sudah ketemu, sekarang kita rubah ke dalam nilai, sebuah nilai. Berarti pakai rumus Y itu sama dengan X min X bar dibagi dengan S. Z-nya adalah 1,04. X-nya kita mau cari, X barnya tadi 59. Terus simpangan baku standar deviasinya adalah 14. Langkah pertama kita kali silang dulu. Berarti ini 14,56 X min 59. Setelah itu karena dia pengurangan jadi penjumlahan, 14,56 ditambah 59 ketemunya adalah 73,56. Jadi nilai terendah untuk memperoleh nilai A itu adalah 73,56. Berarti interval nilai A itu berarti di antara 73,56 sampai dengan 100. Oke, sekarang nilai B itu memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa. Kita gambar lagi. Berarti ini tadi 15. Berarti ini 20%-nya di sini ya. Sedangkan ini adalah 15%. Ini 0 Z0. Nah, untuk mencari yang itu Z di sini, berarti kan kita butuhnya Z yang di sini, berarti kita pakainya luas yang 15%. 15% itu kalau dibuatkan jadinya 0,15 ya, berarti kita cari yang mendekati 0,15. Berarti kalau misalkan kita cari di kurva normal itu yang mendekati 0,1517. Nah, kita tarik ke atas dan kita tarik ke samping, itu ketemunya adalah 0,3 dan di sini adalah 9. Berarti Z-nya di sini itu adalah 0,15. Untuk Z-nya itu adalah 0,39. Dia bernilai positif karena masih di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita sudah ketemu nilai Z-nya, kita mau nyari nilai X-nya, berarti kita pakai rumus transformasi lagi. Untuk Z itu sama dengan X min X bar dibagi dengan S. Z-nya 0,39 sama dengan X-nya mau kita cari. Nah, X barnya itu adalah tadi 59, sedangkan S-nya adalah 14. Berarti kalau kita kali silang dulu, berarti ini 5,46 itu sama dengan X min 59. Nah, karena ini pengurangan ya, pindah jadi penjumlahan, 59 ditambah 5,46. Berarti untuk nilai X-nya itu adalah 64,46. Oke, berarti untuk nilai B
nilai B itu intervalnya atau batasnya itu adalah berarti di antara tadi kan di sini nilai X-nya itu tadi 64,46. Sedangkan nilai X-nya yang di sini yang A tadi itu adalah 73,56. Nah, berarti intervalnya itu nilai B itu di antara 64,46 sampai dengan 73,56. Selanjutnya itu adalah nilai C memperoleh 30% dari seluruh mahasiswa. Berarti dia terbagi jadi dua ya, 15% sebelah kanan dan 15% sebelah kiri. Seperti itu. Kalau kita mau gambar terpisah itu bisa, berarti ini lebih mudah untuk mencari nilai Z-nya ya. Nah, berarti ini adalah 15% dan ini 15%. 15% itu tadi kita perolehnya adalah kita cari yang mendekati 0,15 ya, itu tadi berarti yang mendekati tadi kalau 15% itu adalah 0,15, yang mendekati adalah 0, nah ini kita tarik ke samping dan kita tarik ke atas, ini 0,3 dan ini adalah 9. Nah berarti ini Z-nya itu adalah 0,39 bernilai positif karena sebelah kiri sebelah kanan, dan di sini sama karena kan 15%, berarti 0,15 yang mendekati itu 0,1517. Setelah itu kalau kita cari Z-nya sama tetapi tandanya berbeda karena dia letaknya di sebelah kiri, negatif 0,39. Berarti kita cari nilainya ini. Kalau nilainya ini tadi kan sudah ketemu ya. Nah, berarti kita cari nilainya X ini di sini berapa? Pakai rumus Z itu sama dengan X min X bar dibagi dengan S. Di sini Z-nya negatif 0,39, sedangkan X mau kita cari X bar-nya 59, sedangkan S-nya adalah 14. Kita kali silang, perkalian silang, ini adalah negatif 5,46 X min 59. Nah karena dia penjumlahan pindah jadi pengurangan, berarti pindah jadi plus ya, dikurangi 5,46 untuk nilai X. Jadi nilai X nya itu adalah 53,54. Nah seperti itu. Oke, berarti interval nilai C. Nah, kan tadi kan di sini X-nya sudah ketemu, yang kita cari tadi kan 64, X-nya ya 64,45. Nah, sekarang interval nilai C itu berarti di antara 53,54 sampai dengan 64,45. Oke, untuk sekarang nilai D itu memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa. Berarti kita bisa gambar dulu. Nilai D berarti tadi letaknya ada di sebelah sini ya. Berarti ini 15%. Dan di sini adalah 20%. Seperti ini. Jadi ini tadi untuk nilai D seperti itu. Nah, sekarang kita mau cari nilai Z yang ada di sebelah sini. Kalau ini tadi kan Z-nya udah ketemu ya, yaitu negatif 0,39. Sekarang kita cari Z-nya ini berapa toh, kayak gitu.
Luasnya berapa di sini? Luasnya adalah 20% ditambah 15% itu adalah 35. 35 itu berarti kita cari di kurva normal ya. Yang mendekati berarti 0,3508. Kita tarik ke samping dan ke atas 1,0 dan di sini adalah 4. Oh, ternyata Z-nya di sini itu adalah negatif karena sebelah kiri negatif 1,04. Nah, setelah itu kita cari nilai X-nya pakai rumus transformasi. Z sama dengan X min X bar per S. Z-nya min 1,04, sedangkan X mau kita cari X barnya 59, S-nya adalah 14. Nah, setelah itu kita kali silang ya, berarti ini adalah negatif 14,56 X min 59 per 14. Maaf, ini tadi udah dikali ya. Nah, setelah itu untuk mencari E karena dia minus atau pengurangan pindah jadi plus 59 dikurangi 14,56. Nah, ketemunya itu adalah X-nya 4,44. Oke, berarti interval nilai D itu berarti tadi kan ini kan berarti X-nya 44,44 ya. Kalau di sini tadi X-nya 53,53 gitu ya. Berarti interval untuk nilai D itu adalah 44,44 sampai dengan 53,53. Nah, sekarang untuk mencari interval nilai E itu mudah ya. Untuk nilai E intervalnya tinggal 0 sampai dengan ini, X-nya adalah 44,44. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita bisa tarik kesimpulan ya. Gambarnya jadi seperti ini. Jadi untuk nilai E itu X-nya 0 sampai dengan X-nya 44,44. Untuk nilai D berarti intervalnya di antara 44,44 dengan 53,54. Untuk nilai C itu berarti intervalnya di antara 53,54 sampai 64,46. Nah, untuk nilai B itu di antara 64,46 sampai dengan 73,56. Nah, untuk yang nilai A itu berarti di antara 73,56 sampai dengan 100.